Nah, sebenarnya ini perlu dihitung lagi karena sebelumnya kan hanya kita yang di ASEAN yang lumayan signifikan ya. Selain Vietnam, Vietnam menjadi 20% dari sebelumnya di atas 40%, kita dari 32% ke 19%. Nah, awalnya ada semacam potensi ekonomi kita bisa meningkat GDP-nya sekitar 0,5% karena ada potensi trade diversion. Nah, jadi kita ketika mau masuk ke pasar Amerika Serikat misalnya, kan kita bersaing dengan beberapa negara sekaligus di ASEAN ya. Tetapi ketika negara ASEAN yang lain itu juga turun, sebenarnya secara relatif ini menjadi on par lagi gitu. Jadi dari sisi ekspor mungkin tidak akan ada peningkatan yang cukup signifikan, kecuali kita bisa melakukan negosiasi lagi. Dan itu sedang diusahakan ya melalui tim negosiator kita. Memang nanti akan diumumkan segera, itu berlaku efektif 19%, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa melakukan negosiasi lebih lanjut. Ya, tapi setidak-tidaknya dalam kondisi ini kita on par lah dengan negara-negara ASEAN yang lain. Tapi tentunya strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah strategi yang tidak terkonsentrasi hanya satu pasar tertentu saja. Amerika Serikat meskipun besar ya, kita ekspor ke Amerika Serikat cukup signifikan ya, 28 billion US dollar. Dan juga merupakan negara partner kedua terbesar untuk Indonesia ya. Pertama China, yang kedua Amerika Serikat, sekitar 10% dari pasar atau total trade partners kita. Tapi di sisi yang lain kita juga melakukan cara-cara untuk melakukan kerjasama yang sifatnya multilateral dan juga bilateral di tempat lain. Jadi kita melakukan strategi bicameral. Bilateral negotiations dan bilateral trade dan juga strategi berkoordinasi dengan Amerika Serikat di satu sisi. Tapi di sisi yang lain kita juga menguatkan peranan kita secara multilateral dan bilateral dengan tempat-tempat lain. Seperti misalnya sebelum dengan Amerika Serikat itu diumumkan, bahkan sebelumnya kita sudah mencapai suatu konsensus bersama dengan Uni Eropa yang disampaikan juga oleh di Brussels ya, bahwa Indonesia dan juga Uni Eropa sudah memulai kerjasama yang juga lumayan signifikan ya untuk trade and investment yang disampaikan juga oleh Presiden dari Uni Eropa bahwa ini adalah untapped, jadi selama ini belum tereksplorasi dengan baik. Kita untuk Uni Eropa adalah yang posisinya nomor 33 atau 34, bukan merupakan yang paling tinggi, dan dengan demikian room for growth-nya bisa menjadi lebih tinggi lagi. Selain dengan Uni Eropa, kita juga melakukannya dengan BRICS. Amerika Serikat merupakan bagian juga yang paling penting, tetapi juga teman-teman lain di negara-negara yang besar itu juga merupakan bagian yang juga tidak kalah pentingnya.